Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan atau akan membahas tentang husnul ta'lil. Husnul ta'lil adalah memperindah sebuah alasan atau mengganti sebuah ungkapan menjadi paribahasa atau menjadi kata yang berbeda dari biasanya. Dalam suatu ungkapan, terkadang di dalamnya menyebutkan sebuah alasan atau sebab terjadinya dari apa yang kita ungkapkan atau apa yang sedang terjadi. Namun, alasan yang diungkapkan itu bukanlah alasan yang sebenarnya. Jadi, teman-teman, di sini jika ada seorang penyair menggunakan alasan lain yang tidak biasa terjadi atau kita merasa asing dengan ungkapan tersebut. Nah, itu adalah salah satu ciri dari husnul ta'lil. Dan pada umumnya atau secara umum, sebuah alasan itu diganti dengan hal-hal yang asing yang jarang kita dengar. Dan husnul ta'lil juga merupakan bagian dari ilmu badi' muhasanat al-ma'nawiyah. Seperti dalam penjelasan yaitu husnul ta'lil ayunkirul adibu surahatan aw dimnan illatan syai'il ma'rufah wa ya'ti bi illatin adabiyatin tarifatin tunasibul gharada alladhi yaqsidu ilaih. Jadi husnul ta'lil adalah seorang sastrawan atau seorang penyair yang mengingkari secara terang-terangan ataupun terpendam alasan yang telah dikenal secara baik, secara umum dalam suatu peristiwa dan sebelumnya hal itu tidak pernah kita dengar. Ia berhubungan dan mendatangkan alasan lain yang bernilai sastra dengan lembut yang sesuai dengan tujuan yang dia inginkan atau dia ingin capai. Jadi husnul ta'lil adalah yang tadi saya jelaskan pada awal penjelasan tadi, bahwa mengganti suatu peristiwa dengan ungkapan atau alasan yang berbeda. Kalau kita biasa pahami atau biasa kita dengar pada pendidikan sebelum kuliah ini, yaitu seperti hiperbola. Menurut saya seperti itu. Jadi husnul ta'lil itu sama dengan ungkapan hiperbola, menjelaskan, mengungkapkan sesuatu secara berlebihan, bukan berlebihan, tapi lebih ke hal yang berbeda, yang kita asing, yang kita jarang kita dengar. Jadi husnul ta'lil itu merupakan sifat yang mempunyai ilat dan layak secara tidak nyata atau secara halus, tidak diungkapkan secara langsung. Ada beberapa contoh dalam husnul ta'lil, yaitu yang pertama, Al-Ma'ri berkata dalam sebuah ratapannya, wa ma kulfatun badrul munirul qadimah walakinnaha fi wajhil atharul latami, yang artinya bintik-bintik hitam pada bulan purnama yang bercahaya itu bukan ada sejak dulu, akan tetapi pada muka bulan itu ada bekas tamparan. Apa dari maksud syair itu atau ungkapan itu? Pasti kita asing sekali. Jadi contoh ini syair dari Abul A'la, beliau meratap, menyatakan bahwa kesedihan terhadap orang yang diratapi itu mencakup banyak peristiwa alam. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa bintik-bintik hitam yang terlihat di permukaan bulan itu tidaklah muncul karena faktor alam, melainkan karena tamparan atau karena hal-hal yang menyebabkan bulan itu menjadi ada bintik-bintik hitamnya. Dan hal itu bisa kita ungkapkan dengan
seseorang yang meratapi yang telah ditinggalkan oleh orang yang dia kasihi. Jadi bulan itu adalah ungkapan seorang yang meratapi merasa sedih karena ditinggalkan oleh orang yang ia ratapi tersebut. Contoh selanjutnya yaitu amadzuka ufalam tasfar wa id janahat ila lifurqati dzalika mangdzuril hasan. Artinya, adapun matahari itu tidak menguning ketika cenderung kecuali karena berpisah dengan pemandangan yang indah. Jadi dalam bait ini Ibnu Rumi berpendapat bahwa matahari tidak menguning karena cenderung mendekati tempatnya terbenam. Itu bukan karena faktor alam yang biasanya kita ketahui, namun alasannya sebenarnya adalah melainkan karena takut berpisah dengan wajah orang yang dipujinya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa matahari dan tempat terbenamnya matahari itu diungkapkan atau dijadikan sebagai ungkapan kepada seseorang yang dia kasihi, seperti kata-kata engkau indah seperti rembulan di bulan purnama. Nah, seperti itu. Jadi wajah seorang kekasih bersinar terang seperti ketika bulan purnama. Nah, dengan demikian kita telah tahu dari contoh-contoh di atas bahwa para penyair mengingkari alasan yang telah dikenal atau yang telah kita ketahui secara umum dalam suatu peristiwa. Lalu beliau penyair tersebut memberikan sebuah alasan lain yang sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan alasan yang ingin ia capai. Nah, itu merupakan pengertian dari husnul ta'lil. Dalam husnul ta'lil juga ada beberapa pembagian, di antaranya yaitu menjadi 4 menurut adat tidak jelas ilatnya. Yang kedua, yang jelas ilatnya bagi sifat itu hanya saja bukan ilat bagi lafal yang diterangkan. Yang ketiga, yang mungkin tetap, dan yang keempat, yang tidak mungkin tetap. Jadi husnul ta'lil adalah bagusnya sebuah alasan dari seorang sastrawan dengan ia mengingkari secara terang-terangan atau terpendam dengan alasan yang biasa kita kenal dalam suatu peristiwa. Nah, beliau atau seorang penyair lantas mendatangkan alasan lain yang bernilai sastra yang terasa lembut dengan apa yang ingin ia capai. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.